Hai, di sini Agus Priyatna. Selamat datang di Edutektif Podcast. Pernah nggak sih kalian mikir, duh, kok harus baca buku lagi gitu? Kan udah ada TikTok, YouTube, atau game seru. Jujur saja, saya juga kadang ngerasa gitulah. Tapi tahu nggak teman-teman, di balik tumpukan kertas atau layar e-book itu, ada kekuatan super yang siap bikin otak kita jadi makin canggih. Alright, jadi hari ini kita bakal kupas tuntas seberapa ngaruh sih baca buku buat otak kita. Nah, segmen ini sebetulnya menarik karena ini merupakan salah satu komentar di akun YouTube subscriber saya sendiri, yaitu menanyakan, "Kak, seberapa ngaruh sih baca buku itu buat otak kita?" Akhirnya saya bikinlah podcast di episode ini. Oke teman-teman, langsung aja kita obrolin nih. Jadi gini, bayangin aja otak kita itu kayak sebuah pusat komando paling canggih di dunia gitu. Setiap kita baca buku, apalagi buku-buku yang bikin kita mikir, nangis, ketawa, atau bahkan deg-degan gitu, otak kita itu sebenarnya lagi berolahraga intens, teman-teman. Bahkan ada sebuah penelitian dari Emory University di Amerika Serikat yang dipublikasikan di jurnal Brain Connectivity pada tahun 2013 itu nunjukin sesuatu yang luar biasa. Mereka bilang, saat kita baca novel, koneksi saraf di otak kita, khususnya di area yang berhubungan sama bahasa dan indera, itu jadi makin kuat. Ibaratnya, jalan-jalan di otak kita itu jadi makin lebar dan lancar. Bahkan, efeknya itu bisa bertahan sampai beberapa hari gitu. Nah, meskipun kita udah selesai membacanya. Nah, ini keren gitu kan. Kemudian otak kita itu sebetulnya dengan membaca jadi lebih berempati dan pintar berimajinasi. Asik. Jadi pernah gak sih kalian lagi baca buku tuh, terus ngerasa kayak lagi ada di dalam cerita itu gitu. Kalian bisa ngebayangin tokohnya, tempatnya, bahkan suara-suara di sana gitu. Itu bukan cuman imajinasimu yang liar, tapi otakmu lagi bekerja keras membangun simulasi kenyataan. Ada sebuah studi yang keren juga dari Universitas Toronto yang bilang bahwa membaca fiksi itu bisa ningkatin apa yang namanya teori pikiran. Gampangnya, kemampuan kita buat ngerti perasaan, niat, dan kepercayaan orang lain itu jadi makin terasah. Jadi, kalau kita sering baca novel atau cerita, kita mungkin bakal lebih gampang ngertiin teman kita yang lagi sedih ataupun lagi senang gitu. Nah, inilah yang namanya empati. Dan itu penting banget buat pertemanan dan kehidupan sosial kita gitu. Lalu membaca bikin otak awet muda dan anti lupa nih. Nah, ini nih yang paling penting sebetulnya buat masa depan kita ya. Siapa sih yang mau gampang lupa pas udah dewasa nanti? Ya tentunya gak ada kan. Ya kabar baiknya, baca buku itu kayak vitamin buat otak kita biar tetap sehat dan awet muda. Anti pikun lah. Penelitian dari Rush University Medical Center di Chicago yang dirilis di jurnal Neurology pada tahun 2013 menemukan nih bahwa orang dewasa yang rajin membaca dan beraktivitas itu yang merangsang otak lainnya mengalami penurunan memori yang jauh lebih lambat dibandingkan mereka yang jarang membaca.
Jadi kebiasaan baca buku dari sekarang itu kayak kita investasi jangka panjang buat kesehatan otak kita. Yang nggak cuma itu sih, ada juga studi yang nunjukin kalau membaca itu bisa mengurangi stres sampai 68%. Lebih efektif dari jalan-jalan atau dengerin musik. Jadi gimana cara biar kita makin rajin membaca? Oke, setelah tahu kita semua manfaat keren, ya mungkin kamu jadi semangat nih buat mulai baca buku. Tapi gimana kalau masih susah? Nah, mungkin beberapa tips ini bisa kamu coba nih. Yang pertama, mulai dari yang kamu suka. Jangan paksa diri baca buku yang berat kalau kamu belum terbiasa. Misalkan suka komik, ya baca komik. Gak usah malu gitu. Gak usah malu karena dikatain, wah kamu kayak anak kecil baca komik. Ya, masa bodoh gitu. Kalau suka novel fantasi, gas aja. Bahkan suka buku resep nih, ya kenapa enggak, baca aja. Yang penting mulailah dari topik atau genre yang benar-benar menarik perhatian kamu. Kemudian sisihkan waktu sedikit. Enggak perlu langsung baca berjam-jam. Mulai aja dengan 10-15 menit sehari nih. Sebelum tidur, atau pas lagi ada waktu luang, atau bahkan pas lagi nunggu jemputan gitu. Ya sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit. Dimulai dari yang kecil. Terus manfaatkan juga perpustakaan atau e-book. Nggak perlulah selalu beli buku baru gitu. Kan ada perpustakaan tuh. Itu surganya para pembaca. Atau banyak banget aplikasi e-book gratis atau berlangganan yang bisa kamu manfaatkan itu. Kemudian juga bisa ikuti komunitas baca, ikutan klub buku online. Jadi di situ kamu memiliki teman yang satu frekuensi. Nah, tentu membangun sebuah habit itu bukan lorong jongrang ya, cuma satu hari satu malam, nggak bisa gitu. Tentunya kita harus terus dibiasakan. Sehari, 2 hari, seminggu, 14 hari, sampai 1 bulan. Barulah itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi teman-teman, sebetulnya masih banyak pengaruhnya membaca untuk otak kita. Betapa luar biasanya gitu membaca buku itu. Ini bukan cuma tentang jadi pinter, tapi juga tentang jadi pribadi yang lebih cerdas, lebih peka, dan punya otak yang sehat sepanjang masa. Ingat ya teman-teman, otak itu aset paling berharga yang kita punya. Rawatlah itu dengan baik, salah satunya dengan memberinya asupan makanan, dalam tanda kutip, yang bergizi, salah satunya dari buku-buku. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini. Coba ya setelah mendengar podcast ini, ambil bukumu, lalu baca bukumu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.